マジか。 Oke guys, welcome back to my channel Rakit Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat semua. Semoga aktivitas kali ini masih lancar dan masih kondusif. Sebelum lanjut, Mimin mau minta maaf kalau suara Mimin tidak terdengar jelas, dan juga buat hari ini Mimin belum bisa nambahin durasinya. Minggu depan Mimin usahain durasinya akan bertambah, yang tadinya 12 menit Mimin tambahin jadi 13 menit. Bercanda. Mimin usahain durasinya ditambah ya guys ya. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi, siapin kopi kuaci sukro pilus lilin, dan nggak perlu banyak cincong langsung dan semangat. Berangkat. Cerita berlanjut memberikan sepasang muda-mudi yang diperkirakan berprofesi sebagai pembunuh sedang memantau buruan yang namanya sudah terdaftar dalam list. Keduanya sangat terlihat ahli dalam sidik mensidik, mengintai membunuh buruan. Dapat dibuktikan dengan begitu mudahnya siapa membunuh hewan melata dengan sebuah belati yang meluncur tepat di badan hewan tersebut. やつの正体がわかるまでは油断しないことね。 Setelah ngajedok cukup lama, mereka pun menemukan orang yang menjadi target keduanya, yang ternyata target yang diburu seorang pejinak monster siapa lagi kalau bukan Yuji. Sementara di dalam hutan Yuji yang mengetahui dirinya sedang dipantau pun masih terlihat santuy seolah-olah tidak mengetahui kehadiran seorang penguntit. Yuji yang menyadari kalau nama dirinya telah masuk daftar hitam dalam list pemburu masih bersikap tenang. Ia berencana meninggalkan kota Ricardo demi menanggulangi adanya keributan yang pasti akan membuatnya repot. Di kota Ricardo, tepatnya di Serikat Petualang, terlihat Yuji menemui si penjaga. Ia meminta saran kota yang akan dikunjungi dan mungkin menjadi kota pelabuhan selanjutnya. Penjaga tersebut nampak berpikir sebentar sampai akhirnya ia pun mengatakan sarannya itu kota Boginia. Dijelaskan kota Boginia sendiri adalah kota yang di kebanyakan perogannya bekerja sebagai pengrajin bobot jirah para monster. Boginia? 魔物防具の名産地なんです。ヘイマーのユージさんにはぴったりな街ですよ。 Penjaga tersebut juga menyarankan toko pembuat jirah yang memiliki kualitas terbaik. Namun pemilik tempat tersebut memiliki sifat yang susah diajak bicara, atau istilahnya kulkas dua pintu. Dengan kepergiannya dari kota Ricardo yang terkenal makanan yang meleleh di mulut, kini Yuji pun memulai kembali perjalanannya, yaitu ke kota Boginia. Sementara di sisi lain hutan, kedua orang yang memantau gerak-gerik Yuji masih ngejedok di tempat. Keduanya tidak mengetahui kalau keberadaannya sudah tercium oleh Yuji sejak awal cerita. Mereka memantau gerak-gerik Yuji dengan jarak yang lebih dekat sehingga bisa melihat aktivitas yang Yuji lakukan dengan sangat jelas. Alasan keduanya memantau aktivitas yang Yuji lakukan dikarenakan mereka mengemban misi, yaitu membuktikan apakah Yuji seorang yang kuat atau hanyalah petualang biasa. Karena tidak mendapatkan pergerakan yang mencurigakan, kini mereka mulai merasakan kebosanan dan menyarankan buat beralih ke misi selanjutnya. Namun cewek satu-satunya dalam kelompok tersebut masih penasaran dengan orang yang bernama Yuji, sehingga ia memilih bertahan melanjutkan misi pengintaian tersebut. Beralih ke tempat Yuji yang sedang berenung, ia merasa keputusan meninggalkan kota Ricardo adalah pilihan yang tepat. Di sela-sela pemikiran, Yuji juga mengidentifikasi orang-orang yang sedang memantaunya. Terlihat HP dan juga kekuatan yang dimiliki kedua orang tersebut. Yuji merasa kalau keduanya adalah orang-orang yang sangat berbahaya sehingga ia mempunyai keinginan untuk melenyapkan keduanya. Tapi sebelum semua itu dilakukan, ia kembali berpikir resiko yang akan ditanggung jika menghabisi orang-orang tersebut saat sedang memantau dirinya. Alhasil Yuji memilih lakukan sebuah rencana agar namanya lepas terlebih dahulu dari daftar hitam pemburu. Sesampainya di kota Boginia, Yuji menghampiri sebuah toko yang menjual perlengkapan bertempur. Yuji berakting menjadi layaknya seorang petualang biasa yang hanya memiliki modal sedikit. Ia juga berperilaku seolah-olah ia adalah petualang yang sangat ceroboh. 金が足りなくて店員に追い払われ諦めた。男にぶつかって小銭が2枚。小銭を拾っている。 Keduanya masih sangat setia mengikuti setiap aktivitas yang dilakukan Yuji hingga akhirnya mereka berlabuh di sebuah bar. Lagi-lagi Yuji berakting menjadi seorang yang sangat gila akan minuman. Namun itu semua masih belum cukup buat menggoyahkan tekad pemburu tersebut untuk berniat mengikuti Yuji. Yuji yang mengetahui pemburu tersebut masih mengikutinya pun berinisiatif menjalankan sebuah misi. Berbeda dengan sebelumnya mengambil misi yang tingkat resikonya lebih tinggi, kali ini ia mengambil misi yang tidak memiliki resiko.
Yuji berniat menggunakan hewan yang dijadikannya buat baku hantam melawan para banteng. は攻撃魔法をなしで戦うぞ。ブラードウルフ、俺の職業を知ってるか？もちろんテイマーっす。じゃあテイマーは普通どう戦う？おい、そりゃテイムした魔物を戦わせるっすよ。そういうことだ。期待してるぞ、ブラウドウルフ。 Dengan rencana yang disusunnya kali ini, ia berharap kalau kedua pemburu tersebut bisa menganggap kalau dirinya hanyalah penjinak biasa, dengan begitu namanya bisa lepas dari daftar buronan. Namun rencana hampir saja mengalami kegagalan dikarenakan serigala yang tiba-tiba merasa percaya diri. あれ、これ何？マジっすか？え、自分が？あ、そうだ、強かったんだ。だって俺様はクラウドウルフだ。 Yuji yang menyaksikan serigala kembali ke kodratnya teringat ke masa di mana ia bertemu serigala untuk pertama kalinya. Maryok Toami. いやいや、でも、いや、すいません、ほんと、こんな雑魚狼の分際で襲いかかって、ほんとすいません。だから殺さないで、もう何でもしますから、お願いですから、助けてください。 Kembali ke pertempuran, si serigala yang sekarang terlihat memiliki semangat 45 buat baku hantam, bahkan ia meremehkan para banteng tersebut. Yuji yang merasa khawatir kalau para pemburu mengonfirmasi namanya sebagai ancaman melakukan bab kepada para banteng. Serigala yang menyaksikan para banteng kembali berdiri ditambah dengan ukuran mereka jauh lebih berotot pun tidak merasa gentar. Yuji yang menyaksikan dirinya terlalu berlebihan pun hendak akan menggunakannya juga kepada serigala. Namun serigala yang melihat tindakan Yuji langsung menolak di bab. Ia menganggap kalau pertempurannya kali ini adalah pertempuran harga diri para monster. Dengan semangat yang membara, serigala kembali menyerang walaupun tidak di bab, tapi terlihat serigala dapat mengimbangi para monster tersebut, bahkan ia berhasil mengalahkannya. Okami, そこそこやるじゃねえか。でもあんな雑魚相手に苦戦してるようじゃ。 Yuji yang merasa semuanya sudah beres pun tidak terlalu waspada. Beruntung monster yang bangun kembali dan menyerang ke arahnya dapat diatasi dengan satu kali tebasan. Kejadian tersebut hampir saja membuat penilaian pemburu berubah. Yang tadinya sudah dianggap Yuji hanyalah seorang penjinak biasa berubah menjadi seorang penjinak yang memiliki keterampilan tinggi. Beruntung dengan gaya dalam menebaskan pedangnya dianggap aneh sehingga keduanya tidak mencurigai Yuji lebih jauh lagi. Slime. 構えは素人そのものだったが、剣筋には全くブレがなかったわ。ただのテイマーね。ああ、俺も同意見だ。殺せないのは最悪だがな。じゃあ早速報告に行きましょう。 Padahal kalau identitas Yuji dibongkar, ia sudah siap mengeksekusi keduanya di tempat. Pada saat Yuji menyuruh slime yang selama ini memata-matai, keduanya akan ditarik seketika slime tersebut menolak dengan beralasan kalau kedua insan tersebut masih berbicara. Keduanya membicarakan misi selanjutnya, yaitu membunuh seorang pendeta yang pasti sangat dikenal Yuji. なんて名前だっけな。
名前は Singkat cerita, peting pun tiba menemukan sebuah gubuk yang menjadi markas bagi dua pemburu yang mengintai Yuji. Mereka melaporkan hasil pengintaian yang dilakukan kepada Yuji yang mereka anggap hanyalah penyinak biasa. Pemimpin kelompok tersebut juga memberikan informasi mengenai hancurnya desa Mesias dan misi berikutnya yang harus keduanya jalankan. Namun naas percakapan keduanya sudah didengar oleh Yuji sehingga mereka harus mengurungkan misi tersebut dan hidupnya harus sampai di episode tersebut. Keesokannya Yuji kembali mendatangi toko pembuatan Jiraiya yang sempat didatanginya. Kali ia tidak memainkan sandiwara sebagai orang yang tidak memiliki uang dan ceroboh. Namun pelayan yang masih menganggap Yuji hanyalah petualang lemah dan ceroboh sehingga ia mengusirnya dari tempat tersebut. Pelayan tersebut juga mengatakan kalau slime yang dibawa Yuji hanyalah slime yang lemah. 帰れ帰れガイゲルさんの防具はスライムなんかが使える代物じゃねえんだよ Beruntung sebelum Yuji meratakan tempat tersebut, pemilik toko yang bernama Bigel berbicara menanyakan apa yang sedang terjadi. Pelayan yang mendapatkan terapi dingin pemilik tempat tersebut menjawab dengan gugup. Gigel menatap ke arah Yuji dengan sangat intens hingga tiba-tiba pupil matanya melebar. Gigel mengetahui kalau kelompok yang ada di hadapannya tersebut mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan ia mengatakan kalau kelompok Yuji adalah kelompok yang paling kuat yang pernah ada. Balelo kyo ya Ingma. Gigel menatap ke arah kelompok Yuji dengan sangat intens hingga tiba-tiba pupil matanya melebar. Gigel mengetahui kalau kelompok yang ada di hadapannya tersebut mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan ia mengatakan kalau kelompok Yuji adalah kelompok yang paling kuat yang pernah datang ke tempat tersebut. Kono bakamono ga! Koitsura wa ima made uchi no mise ni kita naka de ichiban tsuyoi zo. Seketika cerita berakhir, kita lanjut minggu depan. Memohon maaf kalau penayangan cerita Yuji lagi-lagi meleset dari jadwal. Semoga kedepannya Mimin bisa tepat waktu. Mimin pamit, jaga gebetan kalian dan bye-bye.